sudah 1 minggu itu market kita sangat-sangat tidak menyenangkan, sangat-sangat membosankan. Jadi buat teman-teman juga kondisinya lagi kayak gini, lebih baik keputusan yang cukup bijak adalah untuk tidak trading terlalu banyak. Kalau misalkan minggu lalu ya live sama saya kan banyak banget teman-teman yang nanya saham aneh-aneh nih, saham lucu-lucu. Coba kita flashback, boleh ditanya lagi gimana, benar nggak rekomendasi saya benar, atau misalkan salah, atau harus cut loss dan lain sebagainya nih. Sembari nunggu yang lain masuk, saya mungkin coba share sedikit ya ISG kondisinya hari ini bagaimana. Marketnya sepi amat. Marketnya nggak libur, tapi memang total transaksi hari ini tuh hanya sebesar 5 triliun. Dikit banget itu. Padahal biasanya ISG itu hariannya tuh rata-ratanya itu 15T. 10T itu udah bisa kita bilang sepi. Nah sekarang itu benar-benar ada di bawah 10 triliun. Yang which is ini angkanya sangat-sangat tidak menyenangkan. Tapi, ada tapinya nih. Malah ketika market sepi kayak gini, pelan-pelan ISG naik nih. Kelihatan kan di sini? Kalau aku coba, nah ini kan kelihatan nih, ISG secara teknikal walaupun secara volume value transaksinya sepi, tapi secara patternnya jadi bagus. Dia berpotensi ngebentuk double bottom kalau misalkan berhasil nembus angka 6.860. Nah, mungkin kalau di sini teman-teman bisa langsung bisa langsung coba perhatikan saham-saham big caps-nya nih. Ini kan tadi minggu lalu kita bahas Indofood sama ICBP. Kita lihat, wah ternyata Indofood sama ICBP-nya jebol. Tapi Indofood agak menarik nih. Dia ada di atas sama 20 persis. Secara teknikalnya besok ada potensi dia buat rebound. Kita lihat ICBP-nya dulu. ICBP-nya masih pelan-pelan naik, jadi di hold aja. Kan minggu lalu saya bilang daripada Indofood saya lebih suka ICBP ya, karena memang secara teknikal juga Indofood itu udah terlampau tinggi, sedangkan ICBP itu masih pelan-pelan naiknya tapi pasti. Walaupun 2 hari terakhir ini dia terkoreksi, malah saya ngeliatnya ini bisa dijadikan buat teman-teman untuk akumulasi beli ya. Hari ini harga terendahnya itu di angka 10.025, tutupan di 10.125, which is itu masih ada masih ada ruang buat si ICBP ini untuk bisa naik sampai at least ke 10.600 lah. Itu mungkin untuk ICBP. Terus yang menarik lainnya mungkin big caps-nya dulu kali ya. Bank BCA itu agak bagus loh teman-teman. Ini dia pelan-pelan, saya nggak bisa bilang dia ngebentuk double bottom sih. Tapi dia sepertinya mau membentuk double bottom. Kalau misalnya kita gambarkan ini. Nah, ini bottom pertama, ini bottom kedua. Terus gambarnya pun juga ini. Shred. Nah, kelihatan kan? Walaupun gambarnya jelek ya. Saya coba gambar yang lebih bagus deh. Bentar. Nih, dari tertingginya dia turun, habis itu bouncing naik. Salah. Turun lagi, dan sekarang pun bouncingnya mulai mau naik, walaupun hari ini ditutup koreksi minus 1%. Kalaupun dia nggak berhasil ngebentuk double bottom, mungkin dia bakal bergerak rangingnya itu di angka 8.400 sampai 8.700, which is itu kan ada berapa poin tuh. Kalau dari harga terendahnya 8.400 tadi itu kan, let's say mana ada gambarnya. Nih, price range. Dari 8.400 ke 8.700 itu ada kurang lebih hampir 4%. Ya buat trading pendek masih oke lah kalau teman-teman mau coba trading BCA. Tapi kalau saya sih BCA nggak usah di tradingin lah. Turun 8.500 beli, turun lagi 8.400 beli lagi. Antar naik 8.800, 9.000 tahun depan lah. Udah mungkin untuk bisa bergerak lanjut gitu. Nah, ini ada beberapa yang nanya, Santa Cruz Rally gimana? Window dressing gimana? Kalau saya bahas balik lagi dikit. Di ISG kita kan awal Desember tuh di angka ini nih. Di sini nih, tanggal 1 Desember dia itu di 7.081. Harga terendahnya itu di sini nih, di 6646, dan sekarang ada di
tutupan 6836 kan, which is itu ada hampir 4%, 3,5% lah kurangnya nih turunnya dari angka tertingginya di tanggal 1 itu kan di angka 7.007, di atas 7.000 lah, dan sekarang closing ada di angka 6.824, which is ini ada 3,6%, hampir 4%. Kalau misalkan IHSG mau balik ke angka 7.000 tadi. Sekarang udah tanggal 22. Besok saya yakin pasti bakal sepi banget, orang udah bersiap Natal. 26, 27, 28, 29, 30 juga sama. Mungkin efektif day-nya itu let's say 3 hari. Kalau misalkan kita ngelihat 2 minggu terakhir dari tanggal 5 itu volume transaksinya kecil, value transaksi di minggu lalu bahkan, apalagi di minggu ini, sangat-sangat menjemukkan. Jadi nggak seru buat trading. Untuk IHSG bisa balik lagi ke angka 7.000, saya bilang agak susah sih. Dari kemarin IHSG itu naik cuman gara-gara saham ini nih. Bayan itu naiknya signifikan. Secara market cap dia itu salah satu saham big caps. Tapi secara liquidity nggak ada sama sekali liquidity-nya di market. Coba teman-teman perhatikan nih. Harga sahamnya itu nggak kemana-mana. Maksud saya itu secara volumenya itu kecil banget. Jadi dia pergerakannya dia bisa jebol naik. Dia itu murni karena ya memang dalam tanda kutip memang ada yang maintain lah ya, karena ya dalamnya yang punya sahamnya gitu loh. Dan sekarang kalau misalkan teman-teman lihat nih di Forbes Indonesia, salah satu orang terkaya di Indonesia itu pemiliknya Bayan, Bapak Datuk siapa gitu, orang Chinese yang sekarang bertempat tinggal di Kalimantan ya, di pabriknya, bukan pabrik, di tambangnya dia batu bara. Nah, ini tuh naik signifikan ya karena ada yang spekulasi nih kemarin. Saya ngobrol sama teman-teman saya, kok bisa Bayan naik bisa sesignifikan ini? Karena yang punya pengen masuk Forbes kali, makanya harga saya dinaikin, dikatrol naik gitu ya. Karena memang nggak ada katalis apa-apa loh. Kalau misalnya kita ngomongin harga batu bara, coba kita lihat harga batu bara. Nah, harga batu bara masih stabil di harga 360 sampai 400, nggak kemana-mana. Kalau saham-saham batu bara lainnya juga ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kenapa kok Bayannya bisa naiknya signifikan? Nah, itu kan perlu dipertanyakan gitu. Secara fundamental belum ada perubahan apa-apa, tapi harga sahamnya bisa naik signifikan gitu. Itu untuk untuk kondisi market kok belakangan tiba-tiba naik. Terus ini ada yang nanya, WIRG belum ada tanda-tanda pembalikan arah. 2 hari terakhir memang dia bergerak naik ya, rebound ya, tapi volumenya kecil banget nih. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Volumenya tuh hampir nggak ada. Jadi kalaupun dia naik, secara angkanya itu kecil. Dalam artian antriannya itu kecil. Coba kita pantau ya, pakai aplikasi kita, kan bisa kelihatan nih hari ini tadi antrian jual belinya berapa. Bentar, saya cek WIRG nih. WIRG itu antriannya tebel ya, tapi kok volumenya kecil. Nah, ini takut saya ngelihatnya agak takut sih. Walaupun secara antriannya banyak, tapi kok yang dan nggak banyak. Nah, ini bisa dipertanyakan nih. Tapi kalau misalkan saya murni ngeliatin teknikal, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Kalau misalkan mau masuk, lebih baik tunggu dulu sampai benar-benar dia confirm naik. Di market kayak gini, apalagi minggu depan udah pada libur, kalau bisa jangan nyangkut di saham lah. Kalau mau parkir barang, parkir aja di saham-saham big caps aja dulu. SMGR itu agak menarik tuh teman-teman, coba perhatikan deh. SMGR secara liquidity dia tebel. Orang-orang juga kalau kita lihat beberapa waktu terakhir, terutama investor asing, itu pada ngebeliin SMGR. Saya coba kasih lihat ya. Nih, selama satu minggu deh, 1 minggu terakhir, bentar.
Nah, ini selama 1 minggu terakhir SMGR itu dibeli sama asing. Jadi kalau saya lihat mungkin investor asing sudah mulai melihat sektor persemenan itu udah cukup menarik. Tapi kita sih view kita dari tim analis Trimegah mengatakan bahwa memang harusnya SMGR itu diuntungkan karena dia berusaha untuk akuisisi SMBR-nya ya, yang Batu Raja. Itu kita lihat itu bisa jadi katalis yang cukup positif, ekspansi bisnisnya juga bisa semakin besar. Jadi kita ngelihat ini sentimen cukup oke untuk si SMGR. Terlebih kan right isunya juga udah kelar ya untuk proses right isunya untuk untuk dapat duit buat makan si SMBR-nya itu tadi. Ya mungkin kalau saya bilang apakah 1 bulan ini bisa naik, mungkin time frame-nya harus dipanjangin semua ya. Karena buat trading sekarang juga agak susah sih. Kondisinya, liquidity-nya sangat-sangat tipis. Jadi buat apa kita memaksakan trading gitu. Wow, ini tanyanya keren banget nih. UFOE dan Axio. Saya bener-bener nggak tahu loh ini saham apa. Damai Sejahtera Abadi. UFOE. Tapi kalau kita lihat dari teknikalnya mungkin jangka panjang kan masih downtrend. Jangka panjangnya downtrend, tapi jangka pendeknya dia sudah bergerak sideways. Apakah dia berpotensi untuk berbalik arah? Saya lihat batas supportnya aja deh. Untuk UFO batas supportnya di angka 236. Kalau dia nembus ke bawah, berarti dia masih downtrend. Kalau teman-teman mau coba spekulasi masuk untuk UFO ini, lihat ya, secara volume nih di bawah ini, beberapa waktu dari bulan Oktober, beberapa waktu belakangan dia naik nih. Volumenya tiba-tiba ke-create gede. Berarti ada orang atau investor baik retail ataupun institusi saya nggak tahu itu mulai akumulasi beli nih ketika dia turun. Ketika dia turun dalam, volume belinya yang warna hijau ini tiba-tiba rame nih. Nah, berarti kan di sini 236 itu ada yang akumulasi. Jadi ini bisa dikatakan betting lucu aja. Kalau misalkan UFOE bisa berhasil ada di atas angka 262, itu 262 ini kan EMA 20-nya dia. Kalau dia berhasil ada di atas EMA 20, itu dia bisa berpotensi untuk berbalik arah. Jadi bisa diperhatikan nih untuk UFOE. Tadi satu lagi apa ya? Axio ya. Teradata Indonesia. Teknikalnya, ini saham baru IPO ya. Teknikalnya dia masih downtrend pasca IPO. Kalau pasca IPO kayak gini, lebih baik dihindari aja dulu sih teman-teman. Karena banyak institusi atau fund-fund kecil yang pasti mulai disuruh untuk makan sih ini buat nego-nego dan lain sebagainya. Jadi lebih baik coba cari yang lain aja dulu deh. Saya tadi daripada si Axio lebih prefer yang satunya tadi, si UFOE itu tadi. Astra International. Nah, Astra ini bagus nih. Astra dia berpotensi. Lagi-lagi saya bilang berpotensi ya. Aduh, gambarnya kenapa ribet banget ya. Terlalu banyak. Ini apa sih? Nah, Astra International berpotensi berbalik arah. Kenapa kok di sini itunya udah mulai habis? Perlambatannya kok sudah kayaknya mantul di bawah 2 kali. Kita lihat gotonya dulu. Gotonya sudah mulai stabil juga nih di angka 80 sampai 90-an. Jadi Astranya itu ada potensi untuk dia berbalik arah. Karena kan kemarin 2 minggu lalu saya mention ya ke teman-teman, kalau misalkan Goto sudah selesai auto reject bawahnya, yang akan pertama kali diuntungkan itu adalah Astra International. Setelah Astra yang kedua itu Telkom. Nah, Telkom kan tapi untuk modalnya cukup jauh ya di atas 200-an, sedangkan Astra kan di 170-an ya kalau nggak salah. Itu masih ada potensi lebih dekat lah. Nah, ini orang-orang kayaknya pada spekulasi juga nih untuk Astra melakukan akumulasi beli gitu. Dan secara teknikalnya pun walaupun belum terkonfirmasi ya double bottomnya, tapi dia berpotensi. Kalau let's say kita ngomongin besok hari Jumat, volumenya kecil, transaksi kecil, fund-fund besar, investor asing masuknya ke big banks, ke big caps, pasti Astra juga salah satu yang dipilih. Kalau dia pelan-pelan naik sampai atas 5950,
berarti dia bisa sampai ke angka 6.000 gitu. Itu untuk Astra. Sama BBRI. BBRI dia menarik nih. BBRI dia sudah mulai pelan-pelan deketin resistennya, tapi udah 3 kali belum berhasil dijebol. Ini udah kedua nih. Ini yang pertama di sini turun, berusaha jebol lagi 4980, turun lagi langsung dimakan, sekarang mau jebol lagi. Kalau ketiga kali dia nggak berhasil jebol, ini kan tapi kalau dibilang ini kan nggak bentuk pattern Kak Haji. Nih, ya patternnya kejadian apa enggak? Volumenya masalahnya rata nih. Kalau kayak gini, biasanya kalau pattern kayak gini, wedges gini, itu harusnya diiringi dengan volumenya yang tiba-tiba naik untuk volume belinya. Jadi volume merahnya kecil, volume belinya naik. Nah ini kan memang volume yang hijaunya itu kan sudah mulai kelihatan, tapi kan masih rata nih. Kita tunggu aja, mungkin let's say sampai akhir bulan, sampai tanggal 28 minggu depan lah, 27-28, kalau misalkan dia masih stabil belum bisa nembus, nah itu boleh coba, boleh masuk tuh. Bisa aja dia breakout nanti di akhir tahun. Itu untuk BBRI. ADMR masih di bawah, tapi pelan-pelan dia udah mulai naik. Untuk akumulasi beli, kalau teman-teman mau coba masuk ADMR, itu enaknya ketika di bawah 1670. Karena area supportnya itu kan 1605 sampai 1670 nih. Nah sekarang kan udah di angka 1720, jadi udah ketinggalan. Kalau misalkan mau masuk, lebih enak kita tunggu di harga bawahnya aja dulu. Itu untuk ADMR ya, karena memang di harga sekarang, lihat aja teman-teman, ini volumenya kan nggak begitu banyak. Jadi untuk dia tiba-tiba bergerak uptrend itu sangat susah. Pasti dia bakal ranging. Nah kalau ranging kayak gini kan enaknya kita ngantrinya di bawah aja, di range yang warna kuning. Kuning ini 1605 sampai 1670. Kelihatan kan ya? Kalau nggak kelihatan, nah di sini. Ini untuk range-nya si ADMR itu tadi. Jadi kalau misalkan sudah di harga 1720 dan hari ini juga naiknya hampir 3%, ya tunggu aja lah besok. Kemungkinan dia masih ada potensi untuk dia besok terkoreksi. Jadi kalau misalkan besok koreksi, tampung beli aja. Kalau bisa ya di bawah 1670 kita minta diskon aja, jangan dihajar kanan untuk si ADMR gitu. Masih ada yang nanya Bumi. Wah ini belum move on nih. Bumi saya udah bilang, lihat nih volumenya udah makin lama makin kecil dari ini harga tertingginya yang pada banyak yang ngepom-pom, tiba-tiba banyak. Saya nggak mau ngejelekin ya, tapi memang ada beberapa perusahaan yang tiba-tiba nge-release report dengan target price yang ada di atas angka 200, 250 dan lain sebagainya. Saya ngomong sama teman-teman sales institusi juga optimis banget nih, bisa sampai ke 300. Nah ini makan tuh sekarang sampai ke 300-nya. Soalnya saya mikir ya, kalau misalkan ada yang bilang ini bisa naik sampai ke 300 nih, beli. Kalau dia yakin kenapa nyuruh kita beli ya? Kalau dia yakin kan dia beli sendiri, nggak nyuruh kita. Kalau dia yakin nyuruh beli, berarti ada kemungkinan dia mau jualan. Gitu aja kan. Nah sekarang secara volume juga sudah sepi nih. Orang-orang sudah perlahan udah pada cut loss semua, udah mulai liburan, udah taking profit. Kita lebih baik jalan-jalan aja deh ke Eropa, ke Korea, ke Jepang. Ke Jepang janganlah. Ke Jepang yennya lagi tinggi. Jadi lebih baik ke Singapura aja deh. Nah, jadi pada taking profit yang orang-orang sudah sempat untung di Bumi dan secara volumenya juga sudah semakin kecil. Apakah dia bisa berpotensi berbalik arah? Bumi itu enaknya ngelihatnya dari sisi volumenya aja. Kita mainnya kalau volumenya lagi gede itu masuk boleh, tapi kalau volumenya lagi kayak gini, lagi seret volume, lebih baik jangan masuk dulu. Mau akumulasi beli, nggak usah. Lebih baik kalau sampai akhir tahun, paling aman masuknya di big caps aja dulu. Itu paling bener. Jadi teman-teman nanti sibuk mau bikin janji year end party, mau Natalan, mau tuker kado, nggak sempat liatin market, enak. Jadi di Januari nanti buka rekening, buka aplikasi terima gitu, walaupun error ya pasti. Tapi kan maksud saya buka aplikasi sahamnya langsung lihat, BBCA masih bagus nih kita koleksi.
Ya udah nggak apa-apa, daripada bumi ntar nggak kemana-mana malah sayang gitu loh. Kalau mau markirin dana, mau tutup mata sampai akhir tahun, big cash aja. Tapi kalau dari tadi teman-teman banyak yang nanya aneh-aneh ini, saya rekomendasiinnya itu day trading ya, bukan, bahkan saya nggak rekomendasiin weekly trading. Kalau bisa untung 1% 2% satu hari, udah taking profit aja. Akra gimana Akra? Akra Akra pelan-pelan tapi pasti nih, ini enak nih buat trading. Dia kan dari sini rangingnya nih. Dari November itu kan dia nggak bisa tembus angka 1455 dan selalu di angka 1360. Ini mepet-mepet bakal turun, habis itu naik, mepet-mepet turun naik nih. Udah 1, 2, 3, 4 kali dia mepet-mepet turun di bawah 1360, terus naik. Nah sekarang udah di angka 1400. Mau beli lagi nggak? Kalau teman-teman mau coba satu hari trading ya, beli besok langsung HK nih 1400. Untung 2% di angka 1440, 2,7% langsung taking profit. Itu udah cuan loh. Untuk satu hari dapat lebih dari 2%, itu menurut saya udah cengli banget. Jadi kalau misalkan besok mau HK 1440, 1450 itu batas taking profitnya. Tapi kalau misalkan turun, ntar refresh down di bawah angka 1360 aja. Itu untuk Akra. Esa kayaknya lagi sepi ya. Lagi nggak ada yang trading sih. Kalau kita ngomongin Esa ini, nah, teknikalnya pun juga udah jebol nih. Saya takut, ya walaupun ada potensi ini false breakout ya, karena ini cukup kuat. Udah 2 kali dia batas supportnya di angka 930 930 ini, tapi ini udah kedalaman nih, udah di angka 900 hari ini tutupannya. Kalau misalkan false breakout, saya lebih baik nunggu balik ke angka 930 baru saya berani masuk lagi. Tapi kalau teman-teman lihat ya, ini merah terus loh, hijaunya tuh dikit loh, candlenya lo lihat, candlenya tuh merah terus loh, hijaunya mungkin cuman, let's say cuman 40% dari total satu gini aja. Kebanyakan merahnya kan gambarnya. Jadi ya kalau gini berarti orang-orang itu masih punya banyak yang di modal sini nih saya ngelihatnya. Lihat ya, ini volumenya kan gede. Berarti orang pada trading di sini. Di sini volumenya kecil tapi candlenya merah terus. Berarti orang itu nyicil jual. Either dia yang beli di sini cut loss, atau beli yang di sini, atau bahkan beli yang dulu di sini nih di awal tahun belum taking profit. Jadi hati-hati ya buat teman-teman kalau misalkan mau masuk ESA, walaupun secara volumenya kecil tapi candlenya merah terus, itu kan berarti masih ada orang yang ngejual, masih ada buangan. Nah kita nggak tahu buangannya sampai kapan. Jadi apalagi udah jebol support di angka 930, takutnya ini beneran break, bukan false breakout lagi, ini beneran turun, bisa turun ke bawah. Jadi lebih baik dihindari aja dulu tuh untuk ESA. MDKA itu ranging, tapi tadi sih kita tim megah di Terima Ideas, kita kasih rekomendasi buy, tapi rekomendasi buy-nya tuh buy on weakness. Jadi nggak beli di harga sekarang nih, belinya tuh di bawah angka 4.000. Kalau misalkan teman-teman mau bettingnya itu untuk MDKA, dan kalau misalkan mau masuk sekarang, ini masih ranging sih, bergeraknya tuh masih ranging nih di sini. Rangingnya itu di 4520 sampai 3940. Makanya kita tadi tuh dari Terima Ideas itu kasih rekomend buy itu di bawah angka 4000. Hari ini kan tutupan 4050. Jadi besok coba antri di bawah aja. Either paling rendah 3940 lah. Either 3970, 3980, nggak apa-apa, antri di bawah aja. Kita tampung beli aja. Itu untuk MDKA ya. Kalau saya ngelihat secara fundamental sih udah nggak ada fundamental apa-apa sih, jujur li, sampai akhir tahun ini, mau itu saham big banks, mau itu saham small mid caps, udah nggak ada berita apa-apa. Kalaupun ada, mungkin berita makro doang kali ya yang bakal keluar sampai akhir tahun. Saya sih ngelihatnya nggak ada katalis apa-apa, nggak ada berita apa-apa, jadi kita ini murni ngelihatnya secara teknikal aja. Itu untuk MDKA. Bayan gimana? Tadi udah saya bahas ya, Bayan itu kenapa naik, karena yang punya pengen masuk Forbes, pengen masuk jajaran Forbes orang terkaya Indonesia. Coba deh search orang terkaya di Indonesia berdasarkan majalah Forbes terbaru gitu.
orang terkayanya nomor 2-nya ini yang punya Bayan. Kenapa dia bisa naik? Bayangin aja, dia punya saham itu harganya dulu di bawah angka 5.000, sekarang harga sahamnya 18.000. Gimana nggak kaya itu, naiknya berapa persen coba teman-teman. Jadi kalau misalkan ngomongin teknikalnya sih dia masih berpotensi bergerak naik ya. Kalau misalkan kita lihat ini nih, kan ini masih continuation pattern ya. Jadi dia masih bisa bergerak sampai ke nih 22.000. Ya kita masuk dari 18.000, jual di 20.000 aja masih cuan banget loh. Jadi 22.550 ini batas tertingginya ya. Kalau saya lihat sih mungkin pelan-pelan bisa kejadian sih untuk Bayan ini. S Hardware, oh iya S ini lagi rame nih. S Hardware ini lagi rame. Hari ini siapa yang cuan S atau siapa yang baru dengar dan belum berani masuk? Ayo. Kalau misalkan yang udah cuan, saya bilang di hold aja ya. Kalau misalkan punya waktu di hold aja, tapi jangan ditinggal. Kalau yang udah beli ya, let's say beli dia tadi beli sempat ngikat di angka 430 atau bahkan 450, besok jangan langsung dijual, di hold aja dulu, tapi diperhatikan terus. Takutnya ada koreksi. Kalau misalkan yang belum masuk, saya bilang jangan masuk dulu, tunggu koreksi. Jadi ini agak rawan nih. Karena teman-teman lihat ya, ini nih, ada 2 candlenya tinggi, tapi dari berikutnya turun. Nah ini besokannya, candle hijau yang kedua, besokannya malah naik. Nah ini saya jadi nggak bisa memprediksi. Kalau misalkan ngelihat dari historisnya kan, jadi agak susah gitu loh. Ini dia nggak ada candle lagi yang panjang selain 2 ini, selain ini sama ini. Candle pertamanya dia langsung turun, candle keduanya yang hijau, besokannya tetap naik. Nah ini sama kasusnya, apakah dia ikut yang turun atau dia ikut yang naik. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang hari ini udah ikutan beli, besok jangan jual. Tapi yang hari ini belum ikutan beli S Hardware, besok jangan buru-buru beli. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan besok koreksi, yang taking profit langsung taking profit, yang mau beli antri belinya di berapa? Kalau saya bilang sih mungkin di 440 ya. Kalau saya suruh makan di harga 470, 480 saya nggak mau sih. Saya lebih baik antri di bawah aja. Itu untuk untuk si S Hardware. Tapi ini mungkin akan rame ya. Karena saya ngelihat beberapa di grup Telegram, di grup WhatsApp, teman-teman trader itu semua pada ngomongin S Hardware. Jadi bisa dikatakan secara value transaksi sekarang orang-orang lagi berada di S Hardware ini. Nah sekarang kita tinggal tunggu arahnya nih. Apakah ini beneran berbalik arah atau cuman ini momentum trading aja gitu. MPPA jangan dulu lah. MPPA masih downtrend, hari ini baru jebol, takutnya besok masih jebol. Kalau jebol bisa sampai ke 116. Itu untuk MPPA. PTPP ya. Saya sih kemarin Adi sih yang dia bagus itu ngomongin fundamentalnya dikit ya. Adi itu dia udah 98% untuk target kontrak baru di tahun ini tuh hampir achieve. Dan tahun depan dia optimis mau naikin 20% dari total target di tahun ini. Which is itu dia sangat-sangat optimis karena ya memang sepertinya yang bakal memonopoli proyek IKN itu Adi sama PTPP ya. Tapi balik lagi nih, teknikalnya tidak terefleks sama sekali. Baik Adi tadi, ini PTPP juga sama, walaupun teknikalnya dia ada potensi untuk rebound. Tapi saya masih belum berani rekomendasiin lah. Karena memang agak sulit ya untuk konstruksi, untuk infrastruktur ini berbalik arah ya. Secara sektoralnya sih mungkin harusnya dia cuman bumbunya itu cuman proyek IKN, dimana kan
pemerintah itu memperpanjang tender itu sampai akhir tahun ya kalau nggak salah yang untuk proyek barunya ya. Yang pertama kemarin kan yang dapat banyak itu PTPP sama Adikarya. Yang itu di bulan November ya. Nah ini nih ketika dia lagi ada pergerakan gini, orang-orang juga waktu di bulan November bingung mau trading apa, ini tiba-tiba ada pergerakan. Habis itu selesai story-nya udah bablas, orang-orang pada jualan semua. Nah sekarang ini bentar lagi kan mendekati akhir tahun. Nah itu proyeknya kan pasti bakal diketok palu sama Kementerian PUPR. Nasibnya gimana? Ya kita belum tahu yang menang siapa ya. Tapi kalau saya sih lebih baik buat trading saya malah takut nyangkut. Jadi saya nggak berani rekomendasiin beli ya untuk si PTPP ini. Jadi lebih baik kita cari yang lain dulu aja. BSBK sama Karya, sahamnya sangat baru IPO. Jadi saya nggak bisa analisis, teman-teman bisa. Saham yang baru IPO, tolonglah teman-teman. Kalau baru IPO kan kita udah jelas tahu ya. Kita kalau yang namanya analisis teknikal itu kan kita ngeliatin historis. Ini saya sekalian bukan menggurui dan ngajarin ya, sekalian sharing aja. Kalau misalkan belajar teknikal, mau coba analisis secara teknikal, saham-saham yang baru IPO itu kan nggak ada historisnya. Karena kan kalau ngomongin teknikal kan pasti kita mengacu either itu ngelihat support resistan, ngelihat pattern, ngelihat arah, itu kan berdasarkan pergerakan historis. Nah kalau misalkan saham-saham yang baru IPO itu kan agak susah ya kalau kita lihat secara historisnya. Jadi kalau misalkan saham baru IPO kita lihat prospektus dan percaya sama bandarnya aja kali ya, apalagi saham-saham small mid cap kayak gini. Ini kalau misalkan dilihat teknikal mungkin agak kelihatan dia sedikit bergerak sideways. Apakah benar sideways? Ya mungkin dia ini di sini potensinya untuk berbalik arah nih, berpotensi untuk rebound bisa naik sampai ke 300-an. Tapi ya karena masih baru banget ya, ini bisa aja kita bilang ini double top. Tapi kalau di sini bisa aja ini double bottom, kan nggak belum kelihatan. Kalau misalkan lihat jangka panjangnya, jangka menengahnya dia masih sideways, jadi masih belum bisa ditentukan lah patternnya gimana. Tapi kalau misalnya mau coba betting dengan optimisme teman-teman misalkan dengar dari orang ini BSBK nih lagi mau digoreng, ya masuk aja. Tapi saya nggak rekomendasiin masuk ya. Gitu, itu untuk BSBK. Bank Bukopin lagi restrukturisasi, lagi burning money. Teman-teman pasti mulai lihat lah, apalagi kalau di Jakarta ya, bukan baliho yang iklan di pinggir jalan tuh yang gede-gede itu. Ya itulah baliho atau apa-apa tuh. Beberapa Bank Bukopin sudah mulai menunjukkan kekoreaannya dengan nge-hire banyak banget brand ambassador Korea. Apakah itu strategi yang bagus? Kita lihat saja Shopee, Gojek, dan Tokopedia yang sempat meng-hire brand ambassador Korea. Kita lihat saja, apalagi yang teman-teman di Jakarta yang suka main ke Senayan tuh, ada sekuritas teman kita yang menggunakan Lisa Blackpink. Apakah performanya bagus atau tidak dengan menggunakan brand ambassador Korea? Nah, bisa ditanya tuh. Laporan keuangannya gimana tuh perusahaan-perusahaan kayak gitu yang menggunakan brand ambassador. Karena balik lagi ya, brand ambassador itu kan digunakan untuk branding. Namanya aja brand ambassador. Digunakan untuk nge-branding. Branding bagus belum tentu penjualan bagus. Itu yang orang-orang tuh suka salah kaprah belakangan, dimana nganggapnya brand bagus, penjualan pasti tinggi. Contoh kasusnya gini dah gampangnya, buat mobil, Toyota sama Ferrari, brandnya bagusan mana? Jelas-jelas bagusan Ferrari. Tapi secara penjualan, bagusan Toyota jauh kemana-mana. Satu bulan dia bisa jualan 10.000 mobil, sedangkan Ferrari satu bulan jualan 100 mobil aja udah untung-untungan. Secara brand bagus. Apakah brand bagus itu menentukan penjualan bagus? Belum tentu, balik lagi ke kualitas produk. Kualitas produk, terus juga segmentasinya, marketnya gimana. Brand bagus itu kan bisa memudahkan suatu perusahaan untuk melakukan penetrasi terhadap market.
ketika kita bilang melakukan penetrasi kan berarti belum masuk nih. Ketika belum masuk berarti dia masih struggling untuk masuk untuk dapet cuan. Gampangnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan Bang Bukopin kita ngomongin sedikit fundamentalnya tadi, ya sekarang saya bilang tadi di awal dia masih burning money, apakah dia ke-reflect langsung ke laporan keuangan? Ya kalau perbankan kan kita ngelihatnya gampang ya. Jumlah nasabahnya naik apa enggak? Yang pakai ATM-nya banyak apa enggak? Ya kalau misalnya ngomong pakai ATM, retail udah kalah lah sama Bank BCA. Gitu kan. Kalau misalnya ngomong digital, ya beberapa banyak yang struggling, udah beberapa ada yang pakai BBYB, ada yang pakai Bank Raya, ada yang pakai GoTo, OVO dan lain sebagainya. Tapi ya itu kan masih buat trading ya, masih buat transaksional. Sedangkan bank itu diuntungkan ketika dia sudah bisa memberikan lending atau pinjaman. Di mana bank-bank yang saya mention tadi, bank digital masih belum ada yang bisa memberikan murni pinjaman. Jadinya mereka bekerja sama dengan perusahaan P2P lending. Nah, Bank Bukopin pun juga kalau misalkan kita ngelihat zaman dulunya, strateginya Bank Bukopin itu kan lebih ke perusahaan ya lendingnya. Tapi kan kalau misalkan kita ngelihat sekarang, dia mau going to the retail segment, yang which is itu takes time. Dan menurut saya, untuk dia bisa gain profit, mencatatkan keuntungan dari burning money-nya itu nggak 1 tahun 2 tahun, itu butuh proses yang sangat lama. Dan kalau misalnya kita ngomongin secara teknikalnya, teman-teman bisa lihat nih downtrend sekali gitu loh. Nah oke. Mohon maaf saya bacot terlalu banyak di Bang Bukopin. Let's go, kita move on ke Arto. Move on-nya malah ke Arto. Ya teman-teman bisa lihat lah, Arto mungkin juga secara story-nya itu Arto itu ke katrol turun kena orang tuanya, kena gotonya. Jadi selama gotonya masih struggling, karena kan goto gini ya, goto itu kan dia bakal bisa make money itu dari GoPay finansialnya. Yang anak usahanya Goto itu kan punya Gojeknya, punya Tokopedia-nya, sama punya GoPay finansialnya. Dari ketiga segmen bisnis ini yang paling mungkin untuk bisa generate revenue itu adalah yang GoPay finansialnya ini, which is to GoPay. GoPay itu bisa generate money. Ya balik lagi, yang namanya perusahaan keuangan itu bisa dapat keuntungan dari hasil bunga pinjaman. Ya kalau misalnya dibilang riba ya balik lagi, tapi ya memberikan pinjaman untuk GoPay itu bisa mendapatkan pinjaman kan nggak mungkin dengan misalkan aku mau dari rumah ke kantor pakai pay letter kan nggak mungkin. Pay letter dari GoPay itu disasar nanti dengan kerjasamanya ke Tokopedia. Nah sekarang kalau misalkan kita lihat udah banyak belum yang pakai pay letter di Tokopedia yang dengan menggunakan si GoPay ini? Menurut saya masih belum banyak loh. Orang masih suka pakai Tokopedia itu bayarnya masih transfer tunai. Belum ada yang pakai pay letter, walaupun sudah ada, tapi itu masih pakai pinjaman online. Jadi masih belum murni pakai si GoPay-nya itu tadi. Jadi ya all in all, Arto sebagai salah satu kustodiannya, bank penampungannya untuk si GoPay ini tadi, untuk dia bisa jalan sendiri, pertama masih agak susah. Untuk dia bisa berpartnership dengan Gotonya, itu pun juga masih belum kelihatan gitu. Jadi ya, fundamentally, long term investment, saham-saham seperti kayak gini gitu. Lebih baik BCA-nya aja. BBRI itu agak menarik tuh, tadi saya mention kan, kalau misalkan dia mau jebol, ke break, bisa naik sampai ke atas 5.000. Tapi kalaupun turun, kan misalkan kita tutup buku nih, tutup mata sampai akhir tahun, ya let's say turunnya itu mungkin sampai 4.700 lah, 4.600, sampai ke bawah 3.000 tuh nggak mungkin gitu loh untuk si Bank BRI. Gitu sih. Mayora saya suka, karena ngomongin sedikit tahun depan, itu kan sektor yang digadang-gadangkan, yang jadi tema tahun depan itu sepertinya akan balik ke sektor konsumer ya. Karena harusnya kan sektor konsumsi, consumer goods itu tema di tahun 2022 ini, di tahun 2021 akhir sama 2022 ketika
COVID pulih, terus orang-orang berasumsi bahwa ini konsumsi pasti naik dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya ada perang Rusia Ukraina yang membuat ada delay, ada lagging lagi, ada disrupsi lagi yang membuat akhirnya konsumsi terhambat. Nah, kebetulan juga Pak Jokowi kemarin kasih mention bahwa semoga PPKM di Indonesia itu berakhir di tanggal 31 Desember. Jadi nanti tahun depan udah nggak ada PPKM. Walaupun sekarang saya merasa udah nggak ada PPKM ya. Tapi balik lagi, ketika sudah nggak ada PPKM berarti mal-mal sudah bisa beroperasional selama sebesar 100%. Terus nggak ada jam malam lagi, ya yang suka party bisa party. Terus konser bisa sampai tengah malam, pasti konsumsi juga akan ditingkatkan. Dan terlebih tahun 2023 kan tahun politik, konsumsi pasti akan naik. Kalau misalkan kita ngomong historis 3 pemilu terakhir, itu sektor konsumsi itu naik terus ya. Saham seperti Unilever, ICBP, Indofood, Mayor itu pasti naik. Tapi mungkin di tahun depan saya akan menghilangkan Unilevernya ya. Entah kenapa saya nggak begitu suka teknikalnya Unilever. Kalau suruh milih saham konsumer, mungkin saya lebih pilih Mayora yang bergeraknya jauh lebih agresif, ICBP yang bergeraknya jauh lebih defensif. Terlebih ngomongin Mayora lagi sedikit, tahun depan mungkin di first Q 2023 pabrik barunya Mayora ini bakal launching ya. Jadi kapasitas produksi pasti bakal naik. Terus juga diuntungkan dengan potensi reopening negara China. Karena lucunya Mayora itu menjadi salah satu market leader untuk biskuit apa ya? Saya lupa mereknya pokoknya. Nanti saya coba double cross check lagi deh. Itu dia market leader di pasar yang ada di negara China. Nah, ketika reopening negara China, pabriknya yang baru udah siap, dia bisa ekspor lebih banyak. Laporan keuangan pasti bagus. Ini kita ngomongin fundamental ya. Tapi kalau teknikalnya sendiri gimana? Teknikalnya memang agak kering ya secara likuiditas, tapi ya menurut saya masih oke aja sih kalau teman-teman mau coba betting masuk di Mayora gitu. Terus kenapa kok nggak suka Unilever? Mungkin ini saya ngobrol sedikit, jelasin sedikit alasan pribadi saya. Jadi ini disclaimer ya. Kok saya nggak begitu suka sama Unilever? Yang pertama, Unilever itu walaupun memang consumer product, tapi willingness atau keinginan dari konsumennya itu tidak seloyal dengan produk let's say ICBP. Kenapa? Misal nih, kita sebagai konsumennya aja. Produknya Unilever tuh apa aja sih? Kebanyakan kan sampo. Dia main produk yang banyak dijual itu Lifebuoy, sampo, sabun, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau ICBP, itu mereka jualan Indomie, mie instan. Saya pribadi, saya itu lebih loyal sama Indomie ketimbang saya loyalnya sama Lifebuoy. Gampangnya gini deh. Saya ketika misalkan lapar nih, disuruh milih. Ada pilihan ketika lagi nggak punya duit. Ada pilihan makan Indomie goreng, mie sedap, atau let's say brand lain, brandnya Raffi Ahmad tuh apa tuh nggak tahu. Saya lebih prefer yang Indomie aja, karena saya lebih nyaman. Selisih harganya pun nggak begitu drastis, dan saya lebih enak makan Indomie goreng gitu. Beda kasusnya dengan si Unilever. Ketika saya jalan-jalan utuk-utuk, misalkan saya mau belanja bulanan buat sabun, saya kecenderungan pasti bakal ngeliat harganya terlebih dahulu. Lifebuoy mana yang paling murah atau sabun mana yang paling murah. Kalau ternyata ada yang lebih murah dari Lifebuoy, saya bakal pilih itu. Terlepas dari saya cowok yang tidak peduli pakai brand apa, mungkin hampir kebanyakan orang itu juga berpikiran sama. Dan terlebih lagi, kenapa saya bilang Unilever itu agak susah? Karena sekarang UMKM yang ada di Indonesia itu mulai makan market share-nya si Unilever. Kayak misalkan sabun-sabun itu sudah mulai banyak produk lokal. Jangan produk lokal deh. Kayak misalkan Scarlett, itu kan produk nggak tahu tuh. Scarlett produk lokal apa produk luar nih? Mungkin teman-teman yang cewek bisa kasih tahu tuh. Terus apalagi tuh? Saya lupa brand Korea sih yang sabun-sabunnya itu. Nah itu maksud saya produk-produk sabunnya itu tergantikan.
Beda dengan ICBP, beda dengan Mayora. Kalau misalkan saya mau wafer, ya udah wafernya yang jenisnya ini aja. Kalaupun ada yang lain, mungkin saya agak mikir-mikir dulu. Tapi kalau sabun, itu orang kan pakainya sebulan sekali nih belinya. Ketika bulan berikutnya, apakah dia akan beli produk yang sama? Ini mungkin kesalahan di Unilever sendiri. Kenapa? Unilever suka memberikan new product. Misalkan Lifebuoy nih, ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Sekarang ada yang Habatus Sauda, ada yang pakai areng, ada yang pakai apa nggak tahu. Banyak produknya, produk barunya tiap bulan tuh mungkin keluar baru. Nah ini yang membuat akhirnya customer-customernya, konsumennya itu nggak jadi loyal dengan satu brandnya, nggak Lifebuoy yang warna merah. Nah begitu dia nggak begitu loyal, akhirnya yang terjadi apa? Orang-orang tadi bisa dengan mudah beralih. Nah ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa penjualan Unilever itu dari tahun 2015 ke 2021 bisa dikatakan angkanya, value-nya itu turun. Ya karena dia secara market share itu tergerus gitu. Nah mungkin itu ya untuk Unilever, sedikit disclaimer dari saya nih, ini analis abal-abal pribadi, bukan dari tim analis. Jadi ini murni dari saya yang membuat saya lebih prefer si ICBP-nya, lebih prefer Mayoranya. Karena konsumsi saya lebih suka makanannya ya, ketimbang lifestyle goods-nya kayak gitu. Iya betul, sudah. Maaf ya, saya kalau ngomong suka bacot sih. Jadi tolong diingatkan sekali lagi. Technical-nya masih sideways di bawah, belum turun lagi sih. Ini kalau teman-teman mau coba spekulasi boleh. Jadi batas supportnya itu di angka 600. Tapi hari ini closing 600 ya. Mungkin kita lihat besok aja deh. Kalau besok dia bisa ada di atas angka 600, boleh coba spekulasi. Tapi kalau ternyata dia jebol di bawah 600, misalnya nih kita beli 600, besok HK nih 600. Ternyata let's say sampai sesi 2 dia 580, udah cut loss aja. Gitu. Tapi kalau besok ternyata 600, dia naik ke 610, 615, 605, bahkan nggak apa-apa, di hold aja. Karena saya ngeliatnya kayaknya angka 600 ini bisa jadi support kuatnya, dan ini bisa masuk ke fase akumulasinya untuk Sikin. Kalau teman-teman mau coba masuk ya. Breeze, no. Walaupun beberapa ada yang spekulasi Bank Syariah Indonesia itu lagi banyak project loh sama bank BUMN, harusnya bagus loh. Tapi saya tetap bilang no. Walaupun dia bisa memonopoli perbankan syariah yang ada di Indonesia, tapi total customer syariah, nasabah syariah dibandingkan dengan nasabah bank konvensional, lebih banyak nasabah bank konvensional. Dan menurut saya Breeze ini agak ambigu dalam dia menjual dalam memilih segmen. Walaupun jelas kita ngomongin syariah, tapi dia juga ikutan segmen small to low to medium segmen, which is itu segmentasinya saudaranya juga, induknya juga. Saudaranya kan si Bank Raya, induknya Bank BRI, which is itu kadang suka bertabrakan. Kalau misalkan ngomongin segmen menengah ke bawah yang selalu bisa mendapatkan market share, ya pasti Bank BRI sih gitu. Jadi Breeze walaupun ada potensi, saya agak nggak suka sih secara teknikalnya gitu. Saratoga itu kemarin lagi agak rame, tapi belakangan sepi. Namun teknikalnya masih bagus. Nah, ini masih melanjutkan penguatan nih teman-teman. 3 hari terakhir turun. Ayo, ketika sudah ini beberapa kali loh, ini nggak sekali doang loh. 1, 2, 3, 4, sekarang kelima dia ada di channel uptrendnya, dia selalu membal. Teman-teman kalau misalkan mau masuk, sikat aja. Ntar batas stop lossnya di 2580 ya. Hari ini kan 2660. Kalau ternyata besok sampai turun sampai ke 2580, which is itu kan agak banyak ya, itu baru stop loss. Tapi kalau misalkan besok turun ke 26, hari kan 2660 ya tutupan. Besok let's say 2650, 2640 nggak apa-apa, dihajar aja untuk si Saratoga.
Karena menurut saya dia masih bergerak uptrend. Beberapa teman-teman itu juga masih banyak yang ngomongin Saratoga ya. Jadi mungkin masih ada pergerakan untuk dia sampai ke 2840 itu masih ada possibility untuk Saratoga. MRT Alfamart itu gimana ya? Ketika dia rebound ini kayaknya rame. Ini saya ingat banget nih ketika rebound ini saya bacain beberapa grup Telegram sama WhatsApp teman-teman trader itu banyak yang ngomong ini persis nih di minggu lalu, di awal minggu lalu tuh persis saya ingat banyak yang ngomongin, tapi kok tiba-tiba nggak ada yang ngomongin lagi dan secara fluktuasi harganya tiba-tiba kempes. Nah ini takutnya orang-orang yang kemarin di hari minggu lalu ngomongin ini kayaknya cuman pom-pomers mau buang barang nih. Jadi mungkin agak hati-hati ya untuk si AMRT. Walaupun masih enak buat trading, tapi saya agak ragu untuk masuk, kasih rekomendasi teman-teman untuk masuk AMRT. WRG tadi saya sudah bilang ada potensi untuk rebound, tapi saya masih nggak berani rekomend buy. Jadi kalau misalkan teman-teman mau maksain masuk, saya nggak tanggung ya untuk potensi ruginya gitu. Nah mungkin malam ini sampai di sini aja. Terima kasih semuanya udah baju saya kebuka nih. Terima kasih semuanya udah nonton saya. Jadi kita ketemu lagi mungkin di minggu depan hari Kamis ya, sama kayak biasa malam Jumat. Mungkin yang bisa di highlight, jangan terlalu banyak trading dulu lah. Udah waktunya liburan, habis ini juga mau Natalan. Buat teman-teman yang mau ngerayakan Natal, saya ucapkan selamat Hari Raya Natal. Kalau misalkan ada yang mau mudik, mau pulang kampung, hati-hati ya, jangan sampai kenapa-kenapa. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa semuanya, thank you.